Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @bristory. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Hantu di Villa Pangandaran. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan aktifin juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin baca langsung cerita ini, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sangat menyenangkan kalau liburan diisi dengan pergi ke pantai bersama sahabat. Tapi akan jadi trauma mendalam kalau akhirnya malah terjebak di tempat dan waktu yang salah. Alena akan bercerita pengalaman seramnya ketika berlibur di Pangandaran. "Lo denger gak?" bisik Della pelan sambil menatapku yang duduk di sampingnya. "Dengar apaan?" jawabku. "Kecilin TV-nya coba bentar," kata Della lagi. Aku turuti kemauannya lalu mengecilkan volume suara TV. Kemudian hening karena villa sebesar ini hanya berisi kami berdua. "Ah, gak ada suara apa-apa Dela. Udah lagi seru nih acaranya." Begitu aku bilang ketika sudah mengecilkan volume TV tapi tetap gak mendengar suara apa-apa. "Tadi ada suara, gue dengar, sekarang hilang," jawab Dela. Sudah jam 11 malam, Devin dan Bayu belum juga kembali. Tadi jam 9 sebelum pergi, mereka bilang mau keluar sebentar cari minuman. Wajah Della masih terlihat penasaran. Sepertinya dia yakin kalau tadi sempat mendengar suara dari lantai 2. Tapi belum jelas itu suara apa. Aku coba untuk berpura-pura mengabaikan sikapnya itu. Sampai akhirnya dia ikut larut juga menyaksikan acara TV yang aku tonton. Ada apa di lantai 2? Apa yang Della dengar? Aku Alena. Della, Devin, dan Bayu adalah sahabat dekatku. Kami sudah berteman sejak kecil karena kebetulan tinggal dalam satu komplek perumahan di Jakarta. Bukan kebetulan juga kalau kami jadi lebih akrab dibanding dengan teman-teman yang lain di perumahan tempat tinggal. Banyak persamaan yang kami miliki. Salah satunya adalah senang jalan-jalan, berpetualang ke tempat baru. Sudah banyak pengalaman yang kami lalui bersama hingga sampai-sampai duduk di bangku kuliah saat ini. Dari banyaknya pengalaman yang kami miliki, ada pengalaman seram yang masih membekas di dalam ingatan sampai saat ini. Yaitu pengalaman seram ketika menginap di satu villa di Pangandaran, Jawa Barat. Pertengahan tahun 2016, bertepatan dengan masa libur perkuliahan, Devin punya ide untuk menghabiskan beberapa hari di daerah pantai. Setelah ide dilempar dan berembuk, kami sepakat untuk menjadikan Pangandaran sebagai tujuannya. Pangandaran terkenal sebagai tempat wisata di ujung timur bagian selatan Jawa Barat. Gak perlu diragukan lagi keindahannya. Pantai landai tanpa karang, pasir putihnya membentang. Sungguh tempat yang sempurna untuk melepas penat, melarikan diri dari pengapnya udara metropolitan. Nah, gua udah browsing-browsing nih. Ada villa besar dan asri, gak mahal juga. Gak di pinggir pantai banget sih, harus jalan kaki sebentar kalau mau ke pantai. Tapi depannya sungai besar, bolak-balik ada perahu suka lewat. Begitu Devin bilang, panjang lebar dia menjelaskan. Gak butuh diskusi panjang dan lama, akhirnya kami sepakat memutuskan untuk berlibur di Pangandaran selama beberapa hari. Akan menginap di villa pilihan Devin. Di satu Rabu pagi kami berangkat dari Jakarta. Pagi cerah dan indah, kendaraan yang kami tumpangi menyusuri jalan mengarah ke sisi selatan Pulau Jawa. Ini adalah pertama kalinya wisata ke Pangandaran, jadi benar-benar tempat baru buat kami kunjungi. Makanya kami sangat excited. Senda gurau dan tawa lepas mewarnai perjalanan. Rentang waktu 8 jam, jadi nggak terasa. Sekitar jam 3 sore, akhirnya kami sampai di tujuan. Sesampainya di lokasi, kami baru tahu kalau ternyata
letak villa agak jauh dari pantai Pangandaran. Kami harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam lagi. Jadi letak villanya lebih dekat ke pantai Batu Karas. Dan juga benar kata Devin, villa berada persis di sisi sungai yang cukup besar, benar-benar menghadap ke sungai itu. Cukup indah, walaupun bukan bangunan baru, tapi villa bertingkat 2 ini sangat bersih dan terawat. Pagar tinggi mengelilingi wilayah luasnya. Beberapa pohon besar berdiri kokoh di halaman depan dan belakang. Kanan kiri villa hanya ada tanah kosong yang dipenuhi oleh pepohonan liar, jauh dari bangunan lain. Bapak penjaga villa mendampingi kami berkeliling sambil menjelaskan semuanya. Pak Ilham namanya. Pak Ilham ini nggak tinggal di villa, tapi tinggal di rumahnya yang nggak jauh dari lokasi villa. Beliau ditugaskan untuk merawat dan membersihkan villa oleh sang pemilik. Pak Ilham, kenapa nggak tinggal di sini saja? Tanya Bayu penasaran. Kalau lagi nggak ada tamu, kadang menginap di sini, tapi jarang banget. Soalnya rumah saya kan dekat. Begitu jawab Pak Ilham. Terus kalau malam villa ini lebih sering kosong? Aku ikut menimpali. Iya Neng, kosong terus, tapi tenang aja, semuanya bersih dan terawat kok. Kalau ada apa-apa, tinggal telepon HP saya, 24 jam siap, jawab Pak Ilham lagi. Benar kata beliau, villa ini beserta lingkungannya memang bersih dan terawat. Hampir-hampir nggak ada debu yang kelihatan. Di lantai 1 ada 1 kamar dan 1 kamar mandi. Ruang tengahnya besar, memanjang jadi 1 dengan meja makan dan dapur. Di lantai atas ada 2 kamar dan 1 kamar mandi. Ada ruang tengah juga, tapi hanya berisi beberapa kursi mengelilingi meja rotan. Oh ya, di lantai atas ada teras depan, sangat nyaman terasnya, menghadap langsung ke halaman rumah dan sungai besar di depan. Sungai yang sepertinya termasuk jalur wisata. Sesekali terlihat ada perahu bermesin kecil berisi wisatawan. Oh, itu perahu yang ngantar ke Grand Canyon. Di sebelah sana, bagus tempatnya. Begitu kata Pak Ilham menjelaskan ketika kami menanyakan perihal perahu yang melintas depan villa. Begitulah gambaran villa yang kami tempati. Rencananya kami akan menginap sampai hari Minggu. Itu rencananya. Aliran sungai yang tenang dengan latar langit biru berbintang tanpa awan. Kami menikmati betul suasana malam pertama di teras. Perbincangan seru sesekali diselingi gelak tawa, memecah keheningan malam di tempat yang agak terpencil ini. Nyanyian merdu suara Dela yang memang seorang penyanyi, serta diiringi permainan gitar Bayu, jadi latar menambah ceria suasana. Sungguh saat-saat yang menyenangkan. Ayo Bay, cabut ah. Udah jam 9 nih. Tiba-tiba Devin bilang begitu. Mau pada kemana sih? Tanyaku. Beli minuman di depan sebentar, kata Bayu menimpali. Jangan lama-lama ya lo pada. Gak mau gue sama Alena sendirian di sini. Sepinya gila. Dela ikutan sedikit ngomel. Iya bentar aja kok, manja banget, sungut Devin. Singkatnya, mereka berdua akhirnya benar-benar pergi, meninggalkan aku dan Dela sendirian di teras atas. Malam itu sama sekali nggak ada perahu yang melintas di sungai. Nggak seperti sore hari tadi. Sama sekali sepi dan tentu saja gelap. Untungnya cahaya dari langit membantu sedikit penerangan. Tapi tetap saja kami nggak bisa melihat sekitaran sungai secara detail. Sepeninggal Devin dan Bayu, aku dan Dela melanjutkan obrolan. Syukurlah nggak jadi membosankan, karena kami malah lebih banyak topik yang bisa dibahas. Sampai akhirnya jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Walaupun masih termasuk daerah pesisir, tapi udara di villa ini termasuk sejuk. Mungkin karena jarak ke pantai masih cukup jauh, ditambah banyaknya pepohonan di sekeliling. Di saat ketika kami sudah banyak jeda obrolan, alias sering diam larut dalam lamunan, tiba-tiba aku melihat ada bayangan yang muncul dari arah sungai. Bayangan itu bergerak masuk ke pekarangan villa, berbentuk seperti anak kecil, perempuan. Lo lihat gak barusan Del? Tanyaku sambil menegakkan posisi duduk. Lihat apaan? Jawab Dela dengan tanya. Kayak ada bayangan anak kecil masuk ke villa. Ah, lu jangan macem-macem deh, udah malam nih.
Mana anak dua itu lagi pergi lagi? Asli, gue lihat bayangan. Alena, nggak ada ah. Iya, mungkin gue salah lihat. Tutupku menenangkan Della. Mungkinkah aku salah lihat? Saat itu nggak tahu. Lalu kami kembali diam, tenggelam dalam lamunan, menikmati malam yang semakin larut. Alena, masuk aja yuk, nonton TV aja sambil nunggu anak dua itu pulang. Tiba-tiba Della melontarkan ide. Ya udah yuk masuk. Anginnya juga mulai kenceng nih. Aku setuju. Lalu kami masuk menuju ruang tengah lantai 1. Di dalam, kami duduk di depan TV di ruang tengah lantai bawah. Lampu terang benderang kami biarkan semuanya menyala. Udara di dalam lebih hangat, mungkin karena agak tertutup. Angin malam sedikit terhambat untuk masuk. Sampai akhirnya, nggak terasa sudah setengah jam kami menonton TV. Kebetulan waktu itu acaranya cukup membuatku tertarik. Sampai-sampai pikiranku teralihkan dari gelagat aneh yang ditunjukkan oleh Della. Ya, bukannya nggak sadar itu, tapi aku memperhatikan kalau Della kelihatan sedikit resah, seperti ada yang mengusik pikirannya. Tapi aku terus memaksa diri untuk enggak peduli, coba untuk fokus menonton TV. Della beberapa kali melihat tangga, lalu memperhatikan ke atas, ke lantai 2. Hingga akhirnya Della nggak tahan lagi, dia bicara juga. Lu denger nggak? Bisik Della pelan sambil menatapku. Denger apaan? Jawabku. Kecilin TV-nya coba bentar, kata Della lagi. Aku turuti kemauannya, lalu mengecilkan volume suara TV. Kemudian hening, sangat sepi. Ah, gak ada suara apa-apa Della. Udah ah, lagi seru nih acaranya. Begitu aku bilang ketika sudah mengecilkan volume TV, tapi tetap tidak mendengar suara apa-apa. Tadi ada suara, gue denger, sekarang hilang, jawab Della. Wajah Della masih terlihat penasaran. Dia kelihatan masih yakin kalau tadi sempat mendengar suara dari lantai 2. Tapi jelas itu suara apa. Aku coba untuk berpura-pura mengabaikan sikapnya lagi. Sampai akhirnya dia ikut larut juga menyaksikan acara TV yang aku tonton. Syukurlah. Aku bukannya gak mendengar apa yang mungkin Della tadi maksudkan. Aku dengar juga. Terdengar ada langkah kaki di lantai atas. Langkah-langkah kecil seperti sedang berlarian, bolak-balik dari belakang sampai ke teras depan. Aku dengar semuanya, tapi berusaha untuk terus mengabaikan sampai akhirnya melihat gelagat Della. Aku bohong dengan tujuan agar Della gak jadi parno, karena dia penakutnya keterlaluan. Sudah jam 11 lewat, Devin dan Bayu belum balik juga. Entah nyangkut di mana mereka berdua. Lalu kami terus menonton TV sambil berusaha menahan kantuk yang mulai datang. Della masih kelihatan penasaran. Di balik gelak tawanya masih terlihat kalau dia merasakan ada yang aneh. Sesekali masih saja memperhatikan tangga. Berikutnya, tiba-tiba Della merebut remote TV, lalu mengecilkan suaranya lagi. Lalu, duk, duk, duk. Terdengar suara seperti itu. Aku gak bisa bohong lagi karena kami mendengarnya bersama-sama. Tuh, lu denger gak? Tanya Della nyaris berbisik. Aku mengangguk. Ada yang lari-larian di atas Alena. Suara Della mulai gemetar. Dia ketakutan. Udah biarin aja, nonton TV lagi aja. Gedein lagi suaranya coba. Aku merebut lagi remote TV, lalu membesarkan volumenya. Ya, benar. Ada suara langkah kaki kecil berlarian di lantai 2. Sangat jelas kami mendengarnya. Della kelihatan ketakutan, aku juga sama. Tapi mau gimana lagi? Kami jauh dari mana-mana, di luar gelap, kendaraan gak ada. Della terus saja memperhatikan tangga. Sementara langkah kaki masih kedengaran sesekali, walaupun samar tertutup suara TV. Sampai akhirnya kami mendengar suara pagar depan terbuka. Aku lari ke jendela untuk melihatnya. Ternyata itu Devin dan Bayu. Akhirnya mereka pulang. Kamis pagi aku menyiapkan sarapan untuk kami semua. Nasi goreng andalanku jadi sajiannya. Suasana pagi hari yang cukup indah. Sesekali suara mesin perahu terdengar dari arah sungai. Juga banyak penduduk setempat sedang berjalan kaki menuju pantai, lewat jalan yang ada persis di depan villa. Ah, makan lu lama,
Ayo buruan ngapa, biar cepetan jalan ke pantai. Devin mulai menggerutu, dia ingin cepat-cepat ke pantai. Iya sabar, ini bentar lagi beres, jawabku. Singkatnya, setelah selesai sarapan lalu kami berangkat ke pantai untuk menikmati suasana pagi di pinggir laut selatan. Jarak pantai dari villa sekitar 10 menit berjalan kaki. Kurang lebih benar dugaan kami. Suasana pagi di pantai sangat indah, menikmati tenangnya air laut yang nyaris tanpa gelombang. Gak ada angin sama sekali. Terlihat beberapa rombongan nelayan menarik jala panjang dari tengah laut. Kami memperhatikan semuanya. Beneran, suasana pagi hari di pantai memang gak ada duanya. Aku sangat menyukainya. Tapi sekitar jam 8, ada sesuatu yang mengharuskan untuk kembali ke villa. Aduh, gua mules, pengen buang air besar. Gimana ini? Aku sakit perut. Ah, kebiasaan, merusak suasana. Udah tuh, numpang di warung itu aja. Bayu agak emosi bilang begitu sambil tangannya menunjuk ke arah warung di pinggir pantai. Ah, gak bisa bay, gua harus balik ke villa, ayo anterin. Aku memelas. Gak mau ah, Vin, lu aja Ki yang antar Alena. Bayu bilang begitu ke Devin. Ya udah yuk buruan. Gua juga agak mules sih. Begitu Devin bilang sambil cengar-cengir. Ya udah, akhirnya aku dan Devin jalan pulang lagi ke villa. Singkat cerita lagi, gak lama kemudian kami sampai. Gua ke warung dulu ya beli rokok. Gak jauh kok warungnya, tuh di sana. Begitu Devin bilang ketika kami sudah berada di depan pagar. Ya udah buruan, jangan lama-lama. Gue pengen ke pantai lagi, jawabku. Setelah itu aku masuk ke dalam villa. Sementara Devin lanjut berjalan ke arah jalan raya menuju toko untuk membeli rokok. Karena sudah gak tahan lagi, aku langsung lari menuju kamar mandi lantai bawah yang letaknya di belakang. Ah, lega rasanya setelah sudah berada di toilet dan melepas sajat. Sudah selesai, aku masih duduk di atas toilet, melamun sebentar sebelum bersih-bersih. Tapi kemudian lamunanku buyar ketika tiba-tiba mendengar suara langkah-langkah kaki. Langkah kaki yang sepertinya sama persis dengan yang aku dan Della dengar malam sebelumnya. Suaranya seperti suara langkah anak kecil berlarian. Kali ini di lantai bawah, terdengar jelas karena memang dekat di ruang tengah. Aku memperhatikan langkah-langkah kaki itu terus menajamkan pendengaran dari dalam kamar mandi. Benar, sangat jelas kalau sepertinya ada anak kecil yang sedang berlarian di ruang tengah. Aku hanya bisa diam ketakutan. Semakin takut lagi ketika langkah kaki itu tiba-tiba berhenti tepat di depan pintu kamar mandi. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Diam, gak berani bergerak sedikit pun supaya gak menghasilkan suara. Aku sangat yakin si pemilik langkah kaki itu sedang berdiri di balik pintu. Beberapa saat lamanya situasi seperti itu, aku merinding ketakutan, nyaris menangis. Lalu langkah kaki terdengar lagi, kali ini menjauh dari pintu, menuju ruang tengah. Aku terus mengikuti pergerakannya. Kemudian langkah kaki berhenti lagi, kali ini berhenti di ruang tengah. Lalu tiba-tiba terdengar keras suara TV. TV yang aku sangat yakin dalam keadaan mati ketika masuk tadi, tiba-tiba terdengar menyala dengan sendirinya, dengan suara yang benar-benar keras. Aku menangis pelan, ketakutan, gak berani keluar. Tapi, Alena, lo nyalain TV kenceng banget sih, biar kedengaran sampai kamar mandi maksudnya. Terima kasih Tuhan, akhirnya aku mendengar suara Devin, kemudian buru-buru keluar kamar mandi. Ayo ah, ke pantai lagi. Aku menarik tangan Devin, mengajaknya untuk buru-buru meninggalkan villa. Peristiwa pagi itu sengaja aku gak ceritain kepada teman-teman lainnya. Aku gak mau merusak suasana liburan. Walaupun kejadiannya cukup membuatku berpikir tentang siapakah pemilik langkah-langkah kaki itu. Teman-teman yang lain begitu menikmati suasana pagi hingga menjelang siang di pantai. Tapi aku masih saja memikirkan kejadian yang baru saja terjadi di villa. Gak mau merusak suasana, aku bersikeras untuk enggak menceritakan ke teman-teman. Singkat cerita, Kamis pagi itu kami habiskan dengan menikmati suasana pantai. Setelahnya kami pulang kembali ke villa. Masih jam 12, kami sudah sampai di villa.
Tapi sementara teman-teman yang lain langsung istirahat, aku malah berkeliling untuk melihat-lihat lingkungan sekitar. Saat itulah aku baru sadar kalau ternyata halaman belakang sangat luas, sampai-sampai pagarnya nyaris nggak kelihatan karena jauh dan juga tertutup pepohonan serta rumput ilalang. Beberapa pohon besar berdiri tegak, membuat suasana menjadi agak teduh walaupun sinar matahari menyengat terik. Aku terus berjalan berkeliling melihat-lihat. Bagian yang masih dekat villa memang kelihatan terawat dan rapi. Tapi berbeda ketika sudah agak menjauh, mendekati pagar, rumput liar dan ilalang tumbuh tinggi, dedaunan kering berserakan. Wah, Pak Ilham ngerawat bersihin, cuma yang dekat-dekat villa aja nih. Gumamku sendirian. Langkahku berhenti ketika hanya tinggal beberapa meter saja dari pagar. Pagar tembok yang harusnya berwarna putih, tapi sudah kusam terlihat. Pagar ini gak tinggi, hanya setinggi dada orang dewasa. Jadi aku masih bisa melihat pemandangan yang ada di baliknya. Lanjut melihat-lihat sekitar. Semilir angin berhembus hangat, menerbangkan dedaunan jadi terangkat. Sesekali aku menyeka bulir keringat yang jatuh bergulir di wajah. Suasananya sangat sepi, gak terdengar suara selain suara ranting daun pohon tertiup angin. Benar-benar sepi. Sangat suka situasi seperti ini. Gak ada kebisingan, gak ada hiruk-pikuk memekakan telinga. Aku senang, sungguh suasana yang menyenangkan. Sambil kaki menendang-nendang dedaunan kering, aku melangkah pelan menyusuri pagar tembok belakang. Dari sisi kanan ke sisi kiri. Loh, kok ada rumah? Langkahku terhenti ketika melihat ada satu bangunan di luar pagar. Di sebelah kiri belakang. Jaraknya gak terlalu jauh, kira-kira hanya sekitar 20 meter dari tempatku berdiri. Bangunan berbentuk rumah biasa, enggak bertingkat, ukurannya gak besar, tapi gak bisa dibilang kecil. Atapnya terbuat dari genteng tanah yang sudah berwarna gelap. Dinding depannya putih kusam. Aku dapat melihat jelas semuanya karena rumah ini gak berpagar. Hanya rumput ilalang berdiri agak tinggi yang sedikit menghalangi pandangan. Sama juga rumah ini berdiri sendirian, gak ada bangunan lain di kanan kirinya. Yang agak aneh kalau diperhatikan, ternyata gak ada akses jalan menuju rumah itu. Sama sekali gak ada sedikit pun, hanya jalan setapak. Sekelilingnya hanya rumput liar, semak belukar setinggi pinggang, seperti yang aku bilang tadi. Melihat semuanya, aku mengambil kesimpulan kalau rumah itu sepertinya rumah kosong, enggak berpenghuni. Pada bagian depan ada pintu dan 2 jendela. Satu jendela sepertinya jendela kamar. Jendela yang lebih besar adalah jendela ruang tamu. Jendela yang besar ini berbentuk kusen kayu dengan permukaan kaca. Beberapa kacanya ada yang pecah. Serem amat itu rumah kosong, pikirku dalam hati setelah melihat semuanya. Kemudian berniat untuk melangkah pergi dari situ. Tapi ketika hendak melangkahkan kaki, aku melihat sesuatu. Kelihatan ada seseorang berada di dalam rumah itu. Ada orang di dalam rumah, bukannya itu rumah kosong. Ya, makanya aku jadi tertarik untuk memperhatikan alih-alih pergi meninggalkan. Walaupun gak terlalu jelas, tapi aku bisa melihat ada anak kecil sedang berdiri di balik jendela kaca. Berdiri diam dengan wajah yang gak kelihatan jelas. Yang pasti itu anak perempuan, berpakaian terusan warna gelap, rambutnya tergerai panjang. Dia terus saja berdiri, seperti berdiri menatapku. Kami saling bertatapan, walaupun sinar mentari siang memantul dari jendela kaca. Itu siapa? Anak siapa? Ngapain dia sendirian di rumah kosong itu? Banyak pertanyaan di dalam kepala. Beberapa saat lamanya kami berposisi seperti itu, hingga akhirnya aku mendengar teriakan memanggil dari belakang. Neng, hati-hati, suka ada ular di belakang situ. Ternyata Pak Ilham. Dia ternyata sudah berdiri di belakang villa. Entah sejak kapan dia sudah berada di situ. Iya Pak, jawabku sambil tersenyum kepadanya. Beberapa detik lamanya aku mengalihkan pandangan dari sosok anak kecil tadi. Hanya beberapa detik. Tapi setelah aku kembali memandang ke rumah kosong itu, ternyata anak perempuan itu sudah menghilang, enggak kelihatan lagi. Pak, itu yang ada di belakang rumah siapa ya?
punya pemilik villa ini juga? Tanyaku kepada Pak Ilham ketika aku sudah bersamanya. Bukan Neng, itu mah beda pemilik, punya orang Bandung juga, tapi udah lama gak diurus, gak tahu kenapa, jawab Pak Ilham. Jadi itu rumah beneran kosong Pak, gak ada yang tinggal di situ? Ya gak ada lah Neng, rumahnya udah gak keurus pisan gitu. Aku gak melanjutkan bertanya, gak berani, takut ada pernyataan Pak Ilham yang nantinya bisa jadi akan membuatku ketakutan. Lebih baik diam dan gak membahasnya lagi. Kemudian aku masuk ke dalam villa, sementara Pak Ilham menyiapkan ikan bakar sebagai menu makan siang kami. Al, ke depan yuk bentar, anterin gua beli rokok. Sore itu ketika kami sedang kumpul di ruang tengah, tiba-tiba Devin mengajakku keluar. Bawa mobil gak? Tanyaku. Jalan aja ke warung depan aja kok, jawab Devin. Ya sudah, lalu kami berdua berjalan kaki menuju toko depan. Bayu dan Della tetap di villa. Toko kecil yang kami tuju jaraknya mungkin sekitar 200 meter. Gak jauh memang. Jarak ini memberikan kami waktu untuk berbincang panjang lebar. Berbincang panjang lebar? Ya, ternyata Devin mengajak pergi ada tujuannya. Dia ingin mengutarakan sesuatu. Wah, pengen ngomong sama elu nih, begitu Devin bilang membuka percakapan. Apaan sih Dev? Tumben-tumbenan. Gua gak mau ngomong depan Bayu sama Della, sama lu aja dulu deh. Ada apaan sih emang? Aku semakin penasaran. Lo ngerasa ada yang aneh sama villa itu gak sih Al? Jawab yang jujur ya. Aku agak kaget mendengar pertanyaan Devin. Kami sampai berhenti melangkah sebentar karenanya. Loh, kenapa nanya begitu? Aku bertanya balik. Dari kemarin kita datang, feeling gua udah gak enak sama villa ini. Gak enak gimana? Gak enak aja, agak serem gitu perasaan. Sesampainya di toko, kami lalu duduk di warung kopi yang ada di sebelahnya. Lanjut berbincang di situ. Nah, semalam kayaknya gue lihat hantu deh Al. Begitu Devin bilang to the point. Hantu? Hantu apaan? Di mana? Tanyaku. Lalu Devin bercerita panjang lebar. Devin bilang, sepulangnya dia dari luar untuk membeli minuman bersama Bayu, dia melihat sesuatu. Kebetulan kemarin malam, Devin yang duduk di belakang kemudi. Sesampainya mereka di depan villa, Bayu turun untuk membuka pagar supaya mobil bisa masuk. Nah, pas saat itulah Devin melihat sesuatu di teras atas. Dia melihat ada perempuan sedang berdiri sendirian. Awalnya Devin pikir itu aku atau Della, karena ketika mereka pergi, aku dan Della memang sedang di teras atas. Tapi setelah lampu mobil sudah benar-benar menyorot ke depan rumah, akhirnya dia yakin kalau yang sedang berdiri itu bukan aku atau Della. Pas gua tegesin lagi, ternyata itu bukan kalian, karena penampakannya kayak anak kecil, masih SD gitu, perempuan, rambutnya panjang. Dia berdiri aja, diem di teras atas. Serem Al, gak mungkin itu orang, pasti setan. Merinding lagi gua. Begitu cerita Devin. Mendengar itu akhirnya aku ceritakan semua kejadian yang aku alami kemarin dan tadi pagi. Tentang suara langkah kaki di lantai atas dan depan toilet, serta penampakan anak kecil di rumah kosong yang ada di belakang villa. Nah, klop kan, ternyata lu juga ngerasain. Aduh, gimana nih Al? Mana udah dibayar sampai hari Minggu nih villa. Asli, gua takut. Ya udahlah, gak usah dipikirin. Kita senang-senang aja, cuekin. Semoga gak muncul lagi. Begitu jawabku pura-pura tegar. Kenapa Devin memutuskan hanya menceritakan semuanya kepadaku? Karena Bayu dan Della sangat penakut, parnoan. Kalau sampai mereka tahu tentang kejadian ini, dijamin langsung minta pergi meninggalkan villa dengan segera. Malam menjelang, malam Jumat. Sekitar jam 9 kami baru sampai di villa. Sejak jam setengah 7 menghabiskan waktu di pinggir pantai. Sengaja mengunjungi pantai untuk merasakan suasana pada malam hari. Tapi sesampainya di depan pagar villa, kami semua sempat berdiri diam. Gak langsung melangkah masuk karena ada yang aneh.
Kami melihat villa dalam keadaan gelap gulita. Sama sekali lampu nggak ada yang menyala. Kenapa gelap ya? Kan tadi lampu udah kita nyalain semua. Ucapku membuka percakapan. Iya, gue yakin kalau tadi terang, lampu nyala semua, kata Bayu menimpali. Mati lampu mungkin? Tanya Della pelan. Enggak, sepanjang jalan ke sini, tadi rumah-rumah lain nyala semua lampunya. Masa kita doang yang mati lampu? Devin akhirnya bicara. Iya, bukan mati lampu deh, itu TV di dalam nyala, ucapku kemudian. TV nyala? Ya, ternyata aku melihat ada cahaya dari ruang tengah. Dari jendela yang tirainya tertutup pun, aku dapat menebak kalau cahaya dari dalam itu berasal dari layar TV yang menyala. Kok bisa? Semua lampu mati, tapi TV menyala sendirian. Sebentaran aku dan Devin saling berpandangan, melempar gelagat yang sama, gelagat keanehan. Ya udahlah, masuk aja yuk, mungkin ada terminal yang ngejepret. Begitu Devin bilang, coba menenangkan. Kami akhirnya masuk. Benar, setelah sudah berada di dalam, cahaya terang yang kelihatan dari luar tadi ternyata memang dari layar TV. Dan benar juga, semua lampu di dalam keadaan mati. Setelahnya, kami berempat langsung menyalakan semua lampu, membuat seisi villa jadi terang kembali, lalu beraktivitas normal seperti biasanya. Coba gak memikirkan keanehan yang baru saja terjadi, khususnya aku dan Devin. Kemudian malam semakin larut. Kami masih terus berbincang di ruang tengah lantai bawah di depan TV. Semilir angin terasa lebih kencang dari sebelumnya. Semilir dinginnya masuk ke dalam melalui lubang-lubang ventilasi. Malam ini anginnya kenceng ya, dingin pula, ucap Della. Iya nih, dingin, aku menimpali. Guys, malam ini kita tidur sekamar aja ya, biar bisa ngobrol sambil nunggu ngantuk gitu. Devin melimpar ide. Aku sepertinya mengerti maksud dia. Devin kelihatan mulai ketakutan. Raut wajahnya beberapa kali memandangku dengan tatapan aneh, seperti memberi kode. Benar, aku mengerti maksudnya. Kami berdua berpikir kalau tidur berempat dalam satu kamar mungkin akan bisa menghindari sesuatu yang enggak diinginkan. Gak bisa dipungkiri, setelah kejadian lampu mati semua tapi TV menyala tadi, perasaanku jadi semakin gak enak. Semakin menyadari kalau ada yang aneh dari tempat ini. Syukurlah Bayu dan Della setuju dengan ide Devin. Akhirnya kami memutuskan untuk tidur berempat, tidur di kamar atas yang dekat teras. Sekitar jam 11, kami semua masuk kamar. Seluruh lampu kami biarkan menyala. Di dalam kamar, sebentar kami masih berbincang. Tapi kemudian, satu persatu akhirnya tidur. Kami semua terlelap. Awalnya nggak tahu saat itu jam berapa, tapi tiba-tiba aku terbangun. Kamar dalam keadaan gelap. Hanya sedikit cahaya dari luar yang membantu penglihatan. Aku mengambil ponsel yang tergeletak di samping bantal. Lalu melihat ke layarnya, ternyata masih jam 1. Kira-kira baru 2 jam kami tertidur. Aku yang tidur di sisi ranjang dapat melihat kalau Bayu dan Devin masih di posisinya masing-masing tidur di lantai. Sementara aku dan Della di atas tempat tidur. Tapi tunggu, ternyata Della gak ada di sebelahku. Dia gak ada di tempat tidur. Kemana Della? Mungkin dia ke kamar mandi. Begitu pikirku dalam hati, karena melihat pintu kamar agak terbuka sedikit. Mungkin itu pertanda kalau Della memang sedang ke kamar mandi. Dari celah pintu itu, aku dapat melihat lampu ruang tengah dalam keadaan mati. Jadinya temaram. Sedikit perang batin, logikaku mengatakan gak mungkin Della keluar kamar sendirian. Kalau harus ke kamar mandi, dia pasti akan membangunkanku untuk menemaninya. Gak akan mungkin berani sendirian. Lalu kenapa pintu kamar dalam keadaan terbuka? Tapi aku terus memaksa diri untuk berpikir positif. Coba menyingkirkan pikiran-pikiran jelek dan seram yang terus memaksa masuk ke dalam kepala. Aku hanya bisa diam, menunggu Della kembali ke kamar. 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit berlalu, belum juga ada tanda-tanda Della datang. Mulai semakin ketakutan bercampur panik. Menit berikutnya, aku berniat untuk membangunkan Devin dan Bayu.
agar kami dapat mencari tahu keberadaan Della bersama-sama. Tapi belum aku membangunkan mereka, tiba-tiba perhatianku teralihkan. Aku melihat kalau ada yang sedang berdiri di luar, berdiri di depan pintu. Della kah? Bukan, itu bukan Della. Ada anak kecil yang sedang berdiri di depan pintu. Dalam temaramnya cahaya, aku masih dapat melihatnya dengan jelas. Anak perempuan mengenakan baju berwarna gelap, rambutnya panjang tergerai ke belakang. Aku terpaku melihatnya. Anak perempuan itu tetap berdiri diam sambil menatapku. Beberapa saat lamanya aku seperti terhipnotis. Kami berpandangan. Sampai kemudian, tiba-tiba dia tersenyum, tertawa. Lalu lari ke arah kiri menuju ke tangga. Aku seperti tersentak, lalu tersadar. Kemudian merinding ketakutan. Lemas tubuhku kemudian. Beberapa detik kemudian, jantungku kembali seperti berhenti karena tiba-tiba anak perempuan itu muncul lagi. Kali ini dia berlari ke teras depan, berlari sambil tertawa riang. Aku semakin ketakutan. Hanya berselang beberapa detik, anak itu lalu kelihatan lagi, balik lagi berlari menuju tangga. Aku melihat semua itu masih dari celah pintu kamar yang terbuka. Cekam belum berhenti di saat itu, masih berlanjut. Beberapa detik setelah anak itu kelihatan sekelebat lari ke arah tangga, tiba-tiba aku melihat Della. Dia berjalan cepat dari arah teras menuju ke tangga juga. Dari gesturnya, dia seperti mengejar anak perempuan tadi. Della terdengar sambil tertawa pelan. "Della!" Refleks aku memanggilnya. Tapi Della cuek. Dia terus saja berlari kecil menuju tangga. Aku yang penasaran, kemudian berdiri lalu menutup pintu. Belum berani langsung keluar kamar. Dari pintu aku melongokkan kepala, melihat ke arah tangga. Aku melihat Della sedang berdiri diam persis di depan tangga. Dia gak bergerak sama sekali, menghadap ke tangga bawah membelakangiku. "Della!" Sekali lagi aku memanggilnya. Tapi sekali lagi dia enggak memberi respon. Akhirnya perlahan aku memberanikan diri untuk melangkahkan kaki, untuk mendekat ke tangga tempat di mana Della berada. Sangat pelan aku melangkah, rasa takut dan penasaran campur aduk menjadi satu. Sampai kemudian, akhirnya aku hanya tinggal satu langkah lagi untuk berada persis di samping Della. Tapi pada posisi ini aku berhenti, diam, enggak bergerak. Pandanganku tertuju ke tempat yang sepertinya Della juga sedang memandang ke sana, ke ujung tangga bagian bawah. Nafasku sesak, lalu merasakan hawa panas yang tiba-tiba mengalir dari punggung, lalu menjalar ke seluruh tubuh. Aku melihat sesuatu yang menyeramkan di ujung bawah tangga. Ada perempuan yang sedang berdiri, perempuan dengan wajah yang mengerikan, menyeringai, menunjukkan mimik seram. Sosok perempuan itu gak sendirian. Tangan kirinya menggandeng anak perempuan yang berdiri diam juga. Tapi tawa kecilnya terdengar pelan cekikikan. Beberapa belas detik lamanya kami terus berposisi seperti itu. Hingga akhirnya, entah dapat kekuatan dari mana, aku meraih tangan Della, lalu menariknya mundur. Della seperti dalam keadaan gak sadar, namun matanya terbuka lebar. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Aku terus menariknya menuju ke kamar. Setelah sudah berada di dalam kamar, aku menutup pintu. "Bayu, Devin, bangun!" Dengan suara pelan, aku membangunkan dua teman laki-lakiku sambil mengguncang-guncangkan tubuh mereka. "Della kenapa, Al?" tanya Bayu ketika sudah bangun dari tidurnya. Dia aneh melihat Della berdiri di pojok kamar. Sementara Devin, dia langsung berdiri lalu mencari kunci mobil. Dia seperti sudah tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian Della menangis pelan, tapi masih saja belum berbicara sepatah kata pun. Hanya menangis. "Kita cabut, kita pergi dari villa ini," kata David. Aku setuju, Bayu juga begitu. Tanpa banyak tanya, dia langsung berdiri dan siap-siap keluar kamar. "Lo duluan Dev, hati-hati di tangga. Tadi ada di situ," bisikku ke David. "Lo sama Bayu, bawa Della ya," kata David lagi. Aku dan Bayu mengangguk pelan. Kemudian kami keluar kamar. Devin berjalan paling depan. Aku dan Bayu mengikuti di belakangnya sambil memeluk Della yang masih terus saja menangis.
Sampai juga kami di tempat di mana tadi aku sebelumnya melihat sosok menyeramkan bersama anak kecil, tangga ke bawah. Syukurlah, dua sosok itu sudah menghilang, gak ada di tempatnya lagi. Buru-buru kami melangkah, menuruni tangga, lalu berjalan cepat ke pintu keluar. Di luar, kami langsung masuk ke dalam mobil. Devin duduk di belakang kemudi, lalu perlahan mobil meninggalkan halaman villa. Ketika sudah berada di luar pagar, aku yang duduk di kursi belakang, menoleh lagi ke arah villa. Saat itu aku melihat sosok perempuan bersama anak kecil itu lagi. Mereka sedang berdiri di atas teras, bergandengan tangan, menatap kami yang berjalan terus menjauh pergi. Setelah sudah cukup jauh, barulah Della seperti tersadar. "Ini kok kita ada di mobil, mau kemana? Ada apa sih?" tanya Della. Dia terlihat gak tahu sama sekali tentang peristiwa seram yang baru saja terjadi. Oke teman-teman, seperti itulah akhir dari kisah ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.